Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 7 Desember 2023, Pekan Advent pertama. Hari ini peringatan Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja, dan bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yesaya bab 26 ayat 1 sampai 6 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 7 ayat 21 ayat 24 sampai 27. Nabi Yesaya dalam bacaan yang pertama hari ini mengawali nubuatnya dengan tiga kata berikut ini. Pada masa itu. Dalam konteks masa Advent. Pada masa itu, kata-kata ini, kata-kata pada masa itu, menunjukkan atau mengarahkan perhatian kita semua kepada sebuah masa, sebuah kesempatan, saat di mana Tuhan datang. Kalau kita membaca nubuat Nabi Yesaya ini untuk orang Israel saat itu, maka kata-kata pada masa itu merupakan kata-kata yang mengarahkan hati orang-orang Israel akan kedatangan Mesias yang kita sebut Yesus Kristus, akan kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali ke dunia. Yang kalau kita baca saat ini, kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus yang pertama kali adalah pada saat 2000 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita membacanya dalam konteks kita, terlebih pada masa Advent saat ini, maka kata-kata itu pada masa itu mengarahkan hati kita pada kesempatan saat di mana Tuhan datang untuk yang kedua kali. Apa yang terjadi ketika Tuhan datang? Baik pada saat kedatangan yang pertama, 2000 tahun yang lalu. Dan kemudian pada saat yang akan datang, yang kita belum tahu kapan Tuhan akan datang untuk kedua kali. Baik dulu ketika kedatangannya yang pertama maupun pada kedatangannya yang kedua. Masa itu menjadi masa di mana orang-orang kecil, orang-orang sederhana, termasuk orang-orang Israel, mengalami kebaikan dan kasih Allah. Dan kalau saat ini kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali pada masa parusia itu, Dia akan datang untuk menganugerahkan kepada seluruh umat manusia, saya dan Anda, kita semua. Dia akan menganugerahkan keselamatan, kegembiraan, dan sukacita yang sejati. Pertanyaannya adalah, siapa saja atau bangsa mana saja yang akan mengalami sukacita, keselamatan, kegembiraan yang dibawa oleh Allah, oleh Tuhan pada saat Dia datang untuk yang kedua kali? Bacaan pertama memberikan penegasan siapa yang akan menikmati sukacita dan keselamatan yang abadi ketika Tuhan datang untuk yang kedua kali itu. Ketika Yesaya mengatakan, bukalah pintu-pintu gerbangnya, agar masuklah bangsa yang benar dan yang tetap setia. Hanya bangsa yang benar dan yang tetap setia yang akan masuk dan menikmati keselamatan, sukacita, dan kegembiraan
ketika Tuhan datang. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksudkan atau seperti apa kalau dikatakan bangsa yang benar dan yang tetap setia? Bangsa yang benar dan yang tetap setia, atau orang yang benar dan yang tetap setia, itu dibahasakan dalam bahasa Injil hari ini adalah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia saat itu, seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Jadi orang yang akan atau bangsa yang akan menikmati keselamatan yang abadi ketika Tuhan datang adalah bangsa atau orang yang benar, yang tetap setia, yakni mereka yang melakukan kehendak Bapa. Bukan orang-orang yang berteriak-teriak Tuhan, Tuhan. Bukan mereka yang akan menikmati saat penuh sukacita itu, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira jelas pesan bacaan-bacaan liturgi hari ini. Siapakah atau adakah contoh konkret orang-orang yang benar atau bangsa yang benar dan yang setia? Orang-orang yang benar dan orang-orang yang setia. Hari ini peringatan Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja. Dia adalah orang kudus yang diperingati oleh gereja Katolik. Orang kudus inilah salah satu dari sekian banyak orang barangkali yang boleh dimasukkan dalam kategori orang yang benar dan yang tetap setia. Karena Uskup Ambrosius ini dan pujangga gereja, orang kudus ini adalah orang yang telah mendengarkan sabda Tuhan dan melakukan. Adalah orang yang telah melakukan kehendak Bapa. Dia bukan pribadi yang sekedar berteriak Tuhan, Tuhan. Tidak. Tetapi dia menghayatinya dalam kehidupannya sebagai seorang uskup dan pujangga gereja. Dialah salah satu dari sekian banyak orang yang benar dan tetap setia. Sedikit gambaran mengenai Santo Ambrosius, seorang uskup dan pujangga gereja ini yang kita peringati hari ini dalam gereja Katolik. Dia keturunan Romawi, lahir di Trier tahun 334. Sebenarnya belum percaya kepada Kristus, tapi ketika dia ditugaskan di Milan, dan pada saat itu ada pemilihan uskup, ternyata Ambrosius inilah yang terpilih menjadi uskup. Padahalnya dia belum percaya kepada Kristus. Lalu kemudian dia menjadi katekumen, atau bahkan pada saat itu dia terpilih, dia baru menjadi seorang katekumen. Belum dibaptis, belum menjadi imam, tapi terpilih untuk menjadi uskup. Tapi itulah rencana Tuhan. Tuhan mempunyai jalan-jalan yang di luar dugaan dan tidak terpikirkan oleh manusia. Tuhan punya cara memilih orang-orang yang berkenan padanya untuk dia pakai sebagai sarana menyelamatkan, membawa sukacita dan kegembiraan bagi
orang-orang lain, terutama bagi orang Katolik dalam keuskupan di bawah bimbingan Santo Ambrosius ini. Saudari dan saudara yang terkasih, semoga bacaan-bacaan liturgi hari ini dan peringatan Santo Ambrosius, uskup dan penjaga gereja, menjadi inspirasi bagi kita untuk menanti saat itu, dan kita menanti dengan berjaga-jaga, dan berjaga-jaga sebagai bangsa atau sebagai pribadi yang benar dan tetap setia, yakni kita menjadi pribadi yang mau mendengarkan sabda Allah dan melakukannya, karena hanya dengan kriteria itulah saat Tuhan datang untuk kedua kali menjadi saat penuh sukacita bagi saya dan Anda, karena kita akan menikmati kegembiraan, sukacita, keselamatan yang dibawa oleh Allah. Tuhan memberkati.